Jadi jam tidur kita ini udah nggak teratur. Eh, kita ngikuti si kecil bangun kita bangun, si kecil tidur, mau nggak mau bisa ataupun nggak bisa kita harus tidur. Kalau berapa yang kebutuhan, Allahu alam, aku tidak bisa mengeluarkan statement berapa yang diperlukan karena memang belum tahu, kita belum berhasil masuk ke langkah atau ke step yang dimana diagnosanya ini, penanganan yang diperlukan, semisal diperlukan pembedahan dan sebagainya, biayanya sekitar sekian. Insya Allah bismillah seperti yang tahun lalu, kalaupun memang kulihat penanganan yang sudah ada yang diperlukan seperti ini dan biaya yang diperlukan nominal sebesar sekian, itu sudah tercover, open donasi akan kututup. Tapi pada saat ini kita masih membuka sangat-sangat lebar untuk open donasi. Kalau boleh tahu kita waktu dirawat di WISU itu biayanya besar juga ya untuk biaya? Kalau nggak salah di rumah sakit yang terakhir, karena kita pakai kartu fasilitas kesehatan, sempat pada saat itu tenaga kesehatan di sana sempat menginformasikan belum sampai seminggu tagihan itu sudah masuk angka 50 juta kurang lebih. Karena kan memang kalau mungkin masyarakat luar sana, hamba Allah, saudara-saudariku, manusia kuat, pernah mengalami hal yang sama, karena memang running argonya itu cepat sekali kalau misalkan di ruang NICU. Ketika terjadi masalahnya kayak dengan ingin langkah selanjutnya seperti apa, ingin pindah rumah sakit untuk menanyakan apa yang terjadi dengan rumah sakit sebelumnya juga nggak, sehingga akhirnya timbul permasalahan yang terjadi pada anak pasien? Ya, bismillah memang keinginan kita saat ini, insya Allah kita diberikan kemampuan, Allah memberikan semuanya melalui tangan hamba Allah di luar sana, beserta dengan ikhtiarku saat ini yang secara matematik belum bisa mengcover. Kita ingin pindah rumah sakit yang notabene memiliki kemampuan historical lebih baik dibanding rumah sakit yang sebelumnya. Pasti kita mau pindah rumah sakit. Kalau boleh tahu sampai sekarang sudah terkumpul berapa untuk donasinya? Kalau saat ini baru terkumpul kalau nggak salah itu sekitar di angka 7 juta. 5 juta dari podcast. Alhamdulillah pada saat itu Niki bilang, Ji, yaudah deh podcast yuk. Karena aku minta sama Niki, Nik, lu mau gak panggil gue di podcast tuh? Gue butuh penanganan lagi nih, karena si kecil bengkak perutnya dan sebagainya, intensitas rewelnya pun makin meningkat. Oke Ji, Niki bilang. Nah, dari situ alhamdulillah Niki bantu beserta dengan hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku. Total saat ini kita baru terkumpul 7 juta. Berarti Densu berarti sudah memberikan ya, Bang? Densu ada salah satu sahabat aku juga, Bang Haji yang Untung. Kan aku punya podcast, ada kayak semisal orang yang kuundang, bro ini nggak mau gue terima fee-nya, simpen aja buat bantu-bantu pada saat nanti melahirkan. Itu sudah habis di pertengahan, sebelum kita melakukan memilih jalur menggunakan kartu fasilitas kesehatan. Jadi ada 3 fase di sini, independen, bantuan dari kerabat terdekat sebelum open donasi. Nah, ketiga kita butuh penanganan yang lagi yang ekstra, yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Nah, baru ini kita open donasi. Ini berarti yang pertama melakukan open donasi, Mas Edi? Setelah fase ketiga. Setelah fase ketiga. Jadi independen, bantuan dari kerabat dekat, semisal sahabat-sahabat aku dan para podcaster, bro mau gak manggil gua bro, gue butuh penanganan ekstra nih, butuh uang lebih, barangkali bersedia. Nah itu yang terjadi yang aku bilang tadi. Habis itu sudah habis, kita mau nggak mau bismillah pakai kartu fasilitas kesehatan, hasilnya seperti ini, baru fase ketiga kita open donasi. Berarti saat ini si kecil dirawat di rumah sakit atau sudah pulang atau masih seperti apa perawatannya? Saat ini si kecil berada di tengah-tengah kami, di rumah kami. Bismillah kita yang merawat, dan pengobatan yang ada saat ini itu cuma hanya obat, sepertinya obat hanya peredam penghilang rasa sakit. Usianya berapa sekarang? Menuju bulan kedua kurang lebih. Berarti 2 bulanan ya? 2 bulan. Apa perkembangan sekarang?
kalau disentuh di bagian perut masih keras. Eh, Pembengkakan cukup signifikan membesar di bagian perut dan pusat. Jadi kalau misalkan dibuka setengah badan itu nggak kelihatan besarnya. Tapi kalau misalkan dibuka sampai ke area dada ke atas, nah, baru terlihat perbedaan antara bagian dada dengan bagian perut tuh kayak angka 0 besar, lebih besar pembengkakan di perut seperti itu. Dan sudah tidak BAB jalan mau ke 3 hari, Pak. Dan intensitas pipisnya pun buang air kecil berkurang cukup signifikan. Rewel nggak kecil? Oh, rewel banget. Ada effort yang ekstra untuk itu karena intensitas rewelnya dimulai dari setengah 2 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Dan itu masya Allah rewelnya cukup keras. Bang, dari awal lahir sampai sekarang apakah berat badannya menurun atau bertambah? Lahir itu di 1260, pelan-pelan naik ke 2 kilo, naik lagi alhamdulillah ke 2,3. Pada saat dipulangkan dari rumah sakit di fase 3 yang terakhir, itu bobot sudah sampai alhamdulillah di 29,5. Dan kemarin pada saat kita tes berat badan si kecil di puskesmas terdekat tempat tinggal, alhamdulillah sudah sampai di angka 3,6 sekian. Berarti bagus ya. Berat Normal maksudnya perkembangannya bagus. Secara berat badan maksudnya. secara berat badan, secara respon, secara overall alhamdulillah masya Allah oke. Tidak ada yang mengkhawatirkan selain pembengkakan di perut, intensitas rewel yang semakin meningkat, BAB yang sudah tidak keluar selama 2 hari kurang lebih, dan pipis yang sudah mulai berkurang masuk ke 3 hari ini. Jadi kalau boleh tahu, kalau bengkaknya itu agar bisa hilang sama sekali itu butuh waktu berapa lama ya kalau boleh tahu? Kalau aku coba buka komunikasi dengan beberapa rekan dokter, memang diperlukan general check up, dilihat pembengkakan ini memang itu penyakit kedua atau disebabkan dengan virus yang aku bilang tadi. Penanganan yang dilakukan apakah diperlukan pembedahan di situ ataukah cukup dengan treatment obat. Jadi memang semuanya ini baru bisa kuinformasikan ketika kita berhasil melakukan general check up. Dan itu mungkin insya Allah bismillah kita akan lakukan setelah obat resep yang terakhir itu habis, yang dimana itu sisa 4 atau 5 hari ke depan. Bang, kalau di IG Abang kan saya lihat ya itu kayak dia pakai apa, selang-selang gitu. Sekarang di rumah gimana? Tidak memakai atau? Itu pada saat di ruangan NICU itu kalau nggak salah namanya penanganan CPAP, dan infusnya sudah masuk ke, bukan di sektor tangan atau kaki tapi sudah masuk ke area dada, dikarenakan pada saat itu si kecil kadar oksigen di dalam darahnya sangat menurun, dibutuhkan segera untuk transfusi darah. Nah itulah pokoknya CPAP, infus dan sebagainya, nutrisinya pun masuk sudah dari selang seperti itu. Berarti yang sempat kayak ada benjolan itu sampai sekarang terus membesar? Benjolan sampai saat ini masih membesar. Jadi ketika aku share di Instagram itu keadaan real time-nya, kondisi real time-nya seperti itu, pembengkakannya seperti itu. Anehnya adalah pembengkakan volume besarnya masih sama, tapi terkadang seperti mengempis, ada di beda waktu membesar lagi. Jadi on off. Jadi bukan off berarti clear masuk, enggak, tapi offnya mengempis saja seperti itu sih. Besar ya Bang? Di bagian pusat. Jadi pembengkakan awalnya terjadi di bagian perut, yang diikutsertakan dengan bila mana disentuh bagian perut sedikit mengeras, lamban kelamaan terlihat di bagian pusar, membesar diikuti dengan si perut tadi. Jadi si perutnya makin membesar, si pusarnya pun membesar. Seperti itu. Untuk rencana dibawa ke rumah sakit lagi menunggu donasi artinya gitu ya? Bismillah kita nunggu donasi, dan ada beberapa ikhtiar yang kulakukan. Kita lihat mana matematik yang sampai ke tujuan terlebih dahulu. Semisal pinjaman,
semisal ikhtiarku lebih aku giatkan lagi, dan open donasi ini kita lihat mana matematik yang lebih dulu nyampe ke garis finish. Ibunya gimana untuk mental sendiri? Kalau permasalahan psikis pasti secara psikologis terguncang, emosional pun jadi nggak teratur dikarenakan memang tekanan mungkin memikirkan si kecil. Bang, tapi maksudnya masih gimana ya, kan kadang-kadang kan seorang ibu gitu ngeliat anaknya seperti itu gitu kan pasti sedih lah. Sebenarnya juga ada treatment yang diharuskan dilakukan kepada istri, karena kan hipertensinya udah akut. Jadi kalau misalkan di luar sana ada saudara yang mengalami hal yang sama, ketika hipertensi akut itu sebenarnya udah nggak bisa lepas dari yang namanya obat-obatan. Jadi sudah ketergantungan dengan obat. Dikarenakan kemarin subsidi silang kita udah nggak berhasil, duit yang buat ini diperlukan untuk itu, diperlukan untuk ini, itu kita udah pakai semua sebelum kita masuk ke fase kedua. Jadi udah tarik menarik tuh. Nah disitulah treatment untuk istri terpaksa terhenti, bukan dihentikan, terpaksa terhenti karena kepake buat pengobatan si kecil. Tapi terjaga ya Bang ya dengan hipertensinya, maksudnya tensinya nggak selalu tinggi gitu atau gimana? On off juga sebenarnya. Jadi kanan normal istri sebenarnya nggak normal, tapi kalau buat istri normalnya itu kan di 160-70. Nah kemarin pada saat beberapa hari yang lalu itu sempat ngehit 205. 205. Stres mungkin ya Bang, pikiran gitu. Mungkin itu dipicu dengan kurangnya tidur kita, dipicu dengan stres dan sebagainya, dipicu dengan yang dimana. Jadi jam tidur kita ini udah nggak teratur. Kita ngikuti si kecil bangun kita bangun, si kecil tidur mau nggak mau, bisa ataupun nggak bisa kita harus tidur. Seperti itu. Bang, maaf di Pamulang sini ya Bang, kontrak apa rumah? Kontrak 1 tahun. Kontrak ya. Berarti dari kemarin terus pindah gitu ya Bang? Ya. Berarti udah lama tinggal di sini. Tanggal 5 sekarang bulan Maret ya. Oke, tanggal 5 April bulan depan itu kita tepat 1 tahun. Itu saya pindah dari kontrakan gitu untuk tinggal sendiri atau gimana? 2 tahun terakhir ini memang kita pindah ke kontrakan yang lain, pindah ke kontrakan yang lain. Yang menjadi kendala apa? Maksudnya karena kesulitan ekonomi kan, atau Mas Haji yang jadi tulang punggung apa? Kalau tulang punggung pastinya, karena kan orang tua udah berpulang, keduanya ayah ibu dulu berpulang. Kemampuanku saat ini sampai hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bila mana ada penanganan tambahan yang diperlukan untuk kesehatan si kecil, untuk kesehatan si istri, ada ketidakmampuan kita untuk itu. Haji melihat apa permasalahan di hidup, kesulitan ekonomi dan anak yang sedang sakit, sempat ketika itu terpikir mungkin pasrah atau gimana gitu, terus asa atau gimana gitu, merasakan hal seperti itu? Pasrah sih enggak. Insya Allah akan terus berjuang selama nafas ini masih ada di dalam tubuh. Sebelum sakarat menghampiri hidupku, aku akan terus berjuang. Ya, maaf sebelumnya, apakah benar ketika mengalami kesulitan ekonomi, ketika itu Mas Haji mau bunuh diri, benarkah hal itu? Itu tahun lalu kalau nggak salah, 6 bulan setelah pandemi masuk ke Indonesia, itu baru ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Tapi kalau untuk saat ini, alhamdulillah tidak ada pemikiran sama sekali untuk itu. Bahkan situasi kondisi yang kita alami sekarang ini, aku merasakan hubungan yang sangat luar biasa dengan Sang Pencipta. Benarkah ketika mau bunuh diri itu mendiang ibu datang dan membisikkan sesuatu agar Mas Haji tidak bunuh diri, benarkah? Kalau permasalahan itu memang agak sulit diterima dengan akal sehat bagi orang di luar sana yang masih mempunyai lengkap, ayah masih ada, ibu masih ada. Tapi ketika ada hubungan yang sangat erat dengan sang ibu dan ibu sudah berpulang, yang ku alami pada saat itu memang yang mencegah
aku tidak loncat dari lantai 17, ya aku mendengarkan semacam seperti suara ibu.